Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Manggala selaku pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan serta teman-teman yang sudah hadir mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Perkenalkan, saya Afia Zahra selaku moderator presentasi kali ini. Saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan saya, ada Mbak Rosikotul Aulia. Di sini kelompok kami akan membahas materi tentang prinsip-prinsip filsafat pendidikan dalam praktis. Langsung ke slide pertama. Pengertian homodicandum, pedagogi, andragogi, dan pendidikan sepanjang hayat. Yang pertama ada homodicandum. Homo dicandum, istilah ini berasal dari bahasa Latin di mana homo berarti manusia dan edicandum berarti yang harus atau perlu dididik. Homo dicandum adalah konsep filosofis yang menekankan bahwa manusia secara kodrati adalah makhluk yang memerlukan pendidikan untuk menjadi manusia seutuhnya, baik secara intelektual, moral maupun spiritual. Prinsip ini menjadi dasar bagi pelaksanaan pendidikan yang manusiawi dan bermakna dalam praksis kehidupan. Yang kedua, pedagogi. Menurut Sudarwan Dhamim 2010 halaman 48 sampai 49 ada 3 isu terkait dengan penggunaan istilah pedagogi, yaitu yang pertama, pedagogi merupakan sebuah proses yang bertujuan. Dalam makna umum, istilah pedagogi digunakan untuk menjelaskan prinsip-prinsip dan praktik mengajarkan anak-anak. Yang kedua, banyak pekerjaan pedagogi sosial yang telah digunakan untuk menggambarkan prinsip-prinsip mengajarkan anak-anak dan kaum muda. Yang ketiga, pengertian pedagogi telah dipahami dan dominan mewarnai proses pembelajaran dalam konteks sekolah. Secara tradisional, istilah pedagogi adalah seni mengajar. Sementara dilihat dari pedagogi modern, dilihat dari hubungan dialektis yang bermanfaat antara pedagogi sebagai ilmu dan pedagogi sebagai seni. Beberapa definisi yang terkait pengertian pedagogi sebagai ilmu dan seni menurut Sudarwan Dhamim 2010 halaman 54 sampai 55 antara lain. Yang pertama, pengajaran atau teaching, yaitu teknik dan metode kerja guru dalam mentransformasikan konten pengetahuan, merangsang, mengawasi dan memfasilitasi pengembangan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pengertian ini menempatkan guru pada posisi sentral. Yang kedua, belajar atau learning, yaitu proses siswa untuk mengembangkan kemandirian dan inisiatif dalam memperoleh dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan. Yang ketiga, hubungan mengajar dengan belajar dengan segala faktor lain yang ikut mendorong minat pedagogi. Hubungan ini bisa bermakna siswa dibimbing guru atau kegiatan belajar berpusat pada siswa, namun tetap di bawah bimbingan guru. Yang ketiga ada andragogi. Andragogi berasal dari bahasa Yunani dengan akar kata aner yang artinya orang, membedakannya dengan paet yang artinya anak. Knowledge dalam bukunya The Modern Practice of Adult Education mengatakan bahwa semula ia mendefinisikan andragogi sebagai seni dan ilmu membantu orang dewasa belajar. Knowledge melihat bahwa andragogi sebenarnya merupakan model asumsi yang lain mengenai pembelajaran yang dapat digunakan di samping model asumsi pedagogi. Ia juga mengatakan model-model itu berguna apabila tidak dilihat sebagai dikotomi, tetapi sebagai dua ujung dari suatu spektrum, di mana suatu asumsi yang realistik pada situasi yang berada di antara dua ujung tersebut. Yang keempat ada pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat merupakan akses pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia transformasi dan di dalam masyarakat yang saling mempengaruhi seperti saat zaman globalisasi sekarang ini. Setiap manusia dituntut untuk menyesuaikan dirinya secara terus-menerus dengan situasi baru. Arti luas pendidikan sepanjang hayat atau lifelong education adalah bahwa pendidikan tidak berhenti hingga individu menjadi dewasa, tetapi tetap berlanjut sepanjang hidupnya. Pengertian pendidikan sepanjang hayat menurut beberapa pakar pendidikan antara lain, yang pertama menurut Delper tahun 1974 mengemukakan bahwa pendidikan sepanjang hayat adalah perbuatan manusia secara wajar dan alamiah yang prosesnya tidak selalu memerlukan kehadiran guru, pamong, atau pendidikan.
Yang kedua, menurut Fistrelius tahun 1977 mengemukakan bahwa pendidikan sebagai hayat mencakup interaksi belajar atau pembelajaran, penentuan cara belajar dan metode belajar, lembaga penyelenggara, fasilitas, administrasi, dan kondisi lingkungan yang mendukung kegiatan belajar berkelanjutan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Rosi. Pendidikan yang berpusat kepada peserta didik. Pendidikan yang berpusat kepada peserta didik, student centered learning, adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek utama dalam proses belajar, bukan hanya sebagai penerima informasi. Dalam pendekatan ini, peran guru bergeser dari pemberian pengetahuan menjadi fasilitator, pembimbing dan pendukung dalam proses pembelajaran. Pembelajaran berpusat pada peserta didik merupakan pembelajaran yang lebih berpusat pada kebutuhan, minat, bakat, dan kemampuan peserta didik, sehingga pembelajaran akan menjadi sangat bermakna. Dengan pendekatan pembelajaran berpusat pada peserta didik, menghasilkan peserta didik yang berkepribadian pintar, cerdas, aktif, mandiri, tidak bergantung pada pengajar, melainkan mampu bersaing atau berkompetisi, dan memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi, kreativitas, dan kemandirian mereka secara optimal, tanpa tekanan atau paksaan dari luar. Ciri-ciri materi pendidikan yang memerdekakan: yang pertama, berpusat pada peserta didik. Materi disusun berdasarkan minat, bakat, dan kebutuhan peserta didik, bukan sekedar mengikuti kurikulum yang kaku. Yang kedua, mendorong berpikir kritis dan kreatif. Materi mengajak peserta didik untuk bertanya, berdiskusi, dan memecahkan masalah nyata di lingkungan mereka. Yang ketiga, kontekstual dan relevan. Materi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari dan tantangan masa depan, sehingga pembelajaran menjadi bermakna. Yang keempat, fleksibel atau inklusif. Materi dapat disesuaikan dengan gaya belajar, kemampuan, dan latar belakang peserta didik yang beragam. Yang kelima, mengembangkan karakter dan keterampilan abad 21. Materi tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter, kolaborasi, komunikasi, dan literasi digital. Pendidikan yang holistik. Pendidikan holistik ialah usaha dalam membentuk diri seorang peserta didik yang berkarakter dengan tujuan mengembangkan segala potensi, kekuatan, kelebihan dalam diri manusia secara keseluruhan, hubungannya dengan Tuhan atau Allah. Karena itu, pendidikan holistik adalah upaya pengembangan potensi peserta didik secara seimbang antara dimensi fisik dan rohani, agar setiap anak dapat mengalami perubahan dan pertumbuhan secara wajar. Pendidikan berwawasan global dan terbuka. Pendidikan berwawasan global dan terbuka adalah pendidikan yang menyiapkan peserta didik untuk hidup dan bersaing di dunia yang saling terhubung secara global, dengan sistem yang fleksibel, demokratis, dan kurikulum yang integratif secara multidisipliner. Pendidikan ini menekankan pada pembelajaran berkelanjutan, kreatif, dan pemahaman antar budaya. Ciri-ciri pendidikan berwawasan global: sistematis, organik. Pendidikan dipandang sebagai proses interaktif yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan secara hitam putih. Fleksibel dan adaptif, menekankan proses pembelajaran atau learning dalam pembelajaran teaching, mendorong motivasi belajar berkelanjutan tanpa paksaan. Kreatif dan demokratif, menumbuhkan sikap mental kreatif dan demokratis, di mana kreativitas dan demokrasi saling melengkapi dalam proses pendidikan. Perspektif kurikulum pendidikan berwawasan global. Kurikulum bersifat interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner. Materi pembelajaran mengintegrasikan berbagai bidang ilmu dan mengaitkan satu sama lain secara padu dalam lingkungan sistem terbuka. Fokus pada pemahaman budaya, sosial, politik, dan ekonomi bangsa lain, dengan menekankan saling ketergantungan antar masyarakat dunia, mengembangkan kemampuan kerjasama dan keterampilan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat dunia yang lebih baik. Manfaat pendidikan berwawasan global: yang pertama, meningkatkan kemampuan intelektual dan tanggung jawab sosial peserta didik. Yang kedua, membentuk karakter yang terbuka, toleransi, dan
dan mampu beradaptasi dengan perubahan global. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan komunikasi lintas budaya dan bahasa asing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Afia. Tujuan dan realisasi pendidikan saat ini. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan nasional agar menghasilkan generasi yang cerdas, terampil, dan berkarakter kuat, siap bersaing di tingkat global. Yang kedua, memanfaatkan teknologi dalam pendidikan untuk mendukung pembelajaran efektif, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Mewujudkan pemerataan akses pendidikan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil agar tidak ada kesenjangan antara daerah maju dan tertinggal. Realisasi pendidikan saat ini, yang pertama, pemerintah menjalankan program wajib belajar 13 tahun untuk memperluas akses pendidikan dasar dan menengah secara merata. Yang kedua, penguatan pendidikan karakter menjadi fokus utama dalam kurikulum dan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan terus dilakukan untuk mendukung proses belajar yang optimal. Yang kelima, pemanfaatan teknologi digital seperti platform e-learning dan alat pembelajaran berbasis digital semakin diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya sesi tanya jawab, silakan yang ingin bertanya. Itu kan yang nomor 3 itu kan ada dilihat dari hubungan dialektis yang bermanfaat antara pedagogi sebagai ilmu dan pedagogi sebagai seni. Maksudnya hubungan dialektis seperti apa? Rosi tak cut ya. Rosi tak cut ya.